Salam semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai perayaan Natal malam hari ini. Mari semuanya tundukkan kepala. Kita akan masuk dalam doa. Bapa dalam sorga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu Tuhan, sehingga kami anak-anak muda gebis berkat Roh Kudus, kami bisa hadir Tuhan untuk merayakan Natal. Walaupun dalam keadaan pada saat ini masih Tuhan kami mengalami masa-masa pandemik Tuhan, COVID-19 Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh rasakan Roh Kudus menyertai kami Tuhan. Kiranya turunlah damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang saya katakan amin. Shalom semuanya. Siapa malam hari ini bersukacita? Coba lambaikan tangannya. Malam ini bersukacita? Amin. Kalau bersukacita, mari kita menyembah Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan hadir. Hadir baik kudusnya, umat mencari wajahnya, berseru
Kami akan memulaikan ibadah kami ini. Kami akan bersorak-sorai. Kami akan meninggikan nama Tuhan. Yang siap, mari sama-sama katakan amin. Coba lambaikan tangannya semuanya. Ada sukacita? Ada. Mari kita angkat pujian kita. Pelukis Cakrawala. Ayo, saya mau dengar tepuk tangannya, nggak ada. Ayo, semangat dong. Ada tepuk tangannya, ada teriakannya. Sudah selesai bersukacita, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Bapak Gembala. Sungguh terlalu
kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, kami boleh merayakan Natal Tuhan dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Walaupun Tuhan pada malam hari ini Tuhan tidak semuanya bisa hadir Tuhan karena keterbatasan bangku Tuhan, tapi kami tetap percaya Tuhan, kuasa Tuhan tetap nyata bagi kami semua. Kami percaya Engkau hadir, Engkau berfirman, dan kami mau mendengarkannya dan mau melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam adik-adik semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini tentunya berhubungan dengan Natal. Adik-adik semua pasti tahu ya, perayaan Natal itu hari apa? Hari apa? Hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Tuhan sebagai juru selamat kita. Dia adalah Raja kemuliaan, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Setiap tahun adik-adik semua begitu memasuki Desember ya, kalau kalian ke mall ya, ataupun ke tempat-tempat pembelanjaan ya, pohon-pohon Natal dipasang semua ya, terus musik-musik juga semua sudah dinyalakan ya, jingle bell ya, semuanya sudah mau menyambut ya perayaan Natal ya. Tapi apakah kita semua ini cuma mau menyambut perayaannya doang ya? Apakah kita mau menyambut Tuhan dengan hati yang terbuka ya? Apakah kalian mau menerima Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya? Apakah kalian cuma mau menikmati hiburannya doang ya? Mau menikmati suasana Natal enak ya, kayak tadi lagu-lagunya meriah ya, terus kalian bisa bersukacita, gembira, pokoknya ada perayaan lah ya, bisa hadir semuanya di sini. Nah, perayaan Natal nggak cuma sekedar itu ya. Waktu 2000 tahun yang lalu ya, ada orang-orang Majus ya yang mencari Tuhan, yang mencari Juru Selamat. Kita baca yuk di Matius 2. Matius 2, orang-orang Majus dari ayat 1. Yuk dibuka handphone pinternya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan pelan-pelan ya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Berarti ini jauh ya adik-adik semua ya, dikatakan dari timur ke Yerusalem. Kalau adik-adik buka Wikipedia ya, itu dikatakan itu dari timur itu dari Israel Timur itu dari bangsa Persia ya. Kalau sekarang ini katanya Iran ya, dari Iran ke Yerusalem. Bayangin adik-adik ya, jalan kaki, naik onta ataupun apa itu, keledai atau kuda ya. Bayangin betapa jauhnya. Kalau zaman sekarang ya, adik-adik mau pergi misalnya dari sini mau ke Bali ya, tinggal ke bandara. Dari bandara tinggal naik pesawat 1 jam nyampe. Tapi zaman dulu bayangin ya, betapa orang-orang Majus itu ya begitu gigih ya, begitu semangat untuk menemui Juru Selamat. Jadi coba bayangin 2000 tahun yang lalu keadaan begitu gelap ya, nggak ada penerbangan ya, nggak ada transportasi darat, tidak ada bus ya, semua jalan kaki pakai atau naik onta ya, naik kuda ataupun keledai. Bayangkan juga zaman dulu nggak ada Google Map ya. Adik-adik sekarang kalau kemana-mana ya kesasar,
tinggal gampang, tinggal buka Google Map, ya, tinggal bilang saya mau ke Bandengan, nah, langsung diarahin. Tapi zaman dulu, ya, orang-orang Majus ini dikatakan di ayat 2, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya, dikatakan kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi orang-orang Majus ini bisa tahu kalau Yesus sudah lahir itu lihat dari mana, adik-adik? Bintang, ya. Jadi orang-orang Majus ini orang-orang yang boleh bilang pinter, ya, orang-orang pintar, orang-orang bijak, orang-orang yang mengerti tentang ilmu perbintangan, ya, ilmu perbintangan, bukannya ramalan bintang, ya. Jangan adik-adik jangan suka baca ramalan bintang, ya. Itu ramalan bintang nggak ada, ya, nggak ada untuk menentukan nasib adik-adik. Jangan dibaca. Misalnya minggu ini zodiaknya apa ya? Virgo, ya, keuangan lagi seret, percintaan ribut terus, cemburuan terus. Nah, terus apalagi sekolah, ulangan terus, ya. Nah itu jangan dibaca. Itu nggak bakal terjadi adik-adik, ya. Nggak mungkin bisa terjadi, ya. Apalagi kalau ramalannya jelek-jelek semua, ya. Nah, kalau ramalannya bagus, waduh, ketawa-tawa sendiri, ya. Misalnya si dia asmara, ya, Cancer, asmara, si dia sedang merindukanmu, wah, langsung WA, ya, langsung cari, ya. Nah, terus orang tua, ya, hubungan orang tua, ya, orang tua lagi marah-marah terus. Nah, kalian begitu lihat orang tua bawaannya mau marah-marah terus, ya, nggak mau kalah marah sama orang tuanya. Nah itu, ya, bukan seperti itu. Jadi orang Majus yang ahli perbintangan itu bukan mempelajari tentang bintang-bintang seperti itu, tapi mempelajari tentang bintang-bintang ya di langit, ya. Nah, mereka ahli. Nah, mereka tahu. Jadi pada saat melihat bintang di timur, nah dia orang-orang Majus itu mengetahui bahwa bakal ada lahir Sang Juru Selamat, dan telah lahir Sang Juru Selamat. Dikatakan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, lihat ya, adik-adik. Di sini ada beberapa sikap orang, ya. Kita lihat sini, orang-orang Majus, mereka orang-orang yang mau mencari Tuhan, ya. Bahkan orang Majus ini dikatakan ya sangat gigih, ya. Coba adik-adik bayangin tadi Om bilang, ya, mereka berjalan dalam kegelapan, ya. Terus nggak ada Google Map zaman dulu, ya, yang dilihat bintang di langit. Terus mereka juga berjalan menggunakan transportasinya apa? Ya, menggunakan hewan. Nah, itu dilihat betapa gigihnya mereka untuk mencari juru selamat, mencari Tuhan. Jadi adik-adik semua, ya, bisa mencontoh orang Majus ini, ya. Kalian jangan kendor semangatnya untuk mencari Tuhan, ya. Jangan pernah patah semangat untuk mencari Tuhan, ya. Apalagi zaman sekarang rumahnya pada dekat-dekat, ya, ke gereja ibadah, ya, tinggal jalan kaki atau naik motor, nggak jauh, ya, cuma 1 kilo ataupun 2 kilometer, ya. Semuanya dekat-dekat semua, nggak ada yang lewat tol kan, cuma Om sama beberapa senior yang lewat tol, ya. Yang lain dekat-dekat semua, ya. Kalian harus dengan gigih mencari Tuhan, ya. Waktu masih muda, ya, kalian gunakan waktunya untuk mencari Tuhan, ya. Jangan mencari pacar, ya. Kalau udah jodohnya, pacar akan datang sendiri, ya. Nah, terus dikatakan di ayat
5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena pada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Nah, yang sikap yang kedua ya dari orang yang mendengar berita kelahirannya Tuhan Yesus ini adalah Herodes ya. Herodes ini pengen mencari tahu ya di mana Yesus lahir, bukan karena dia ingin menyembah ya, bukan ingin memuliakan Tuhan ya, tetapi dia ini justru merasa ada saingannya ya. Dasar dia khawatir nanti suatu saat Yesus menjadi raja ya. Jadi sikapnya ini bukan yang menyambut, bukan menyambut Tuhan, bukan menyambut juru selamat, tetapi apa? Dia menolak juru selamat ya. Hatinya menolak ya, hatinya tidak mau menerima ya bahwa ada kelahiran sang juru selamat. Ini sikap ya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ini ada, saudara adik-adik ya, dari zaman dulu ya, long time ago in Bethlehem ya, itu udah ada orang seperti ini. Jadi adik-adik nggak perlu risaukan orang-orang seperti ini. Memang dari dulu sudah ada orang-orang yang menolak ya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Tapi tetap adik-adik mengikuti contoh teladan yang baik ya, seperti orang-orang Majus ini. Terus di Herodes kemudian di ayat 8 katakan, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, ini Herodes, dia bilang apa? Aku pun datang menyembah dia. Ini bohong ya, dia bohong ya. Jangan sampai adik-adik juga punya hati yang pura-pura untuk datang menyembah Tuhan. Harus datang dengan hati yang tulus ya, untuk mencari Tuhan ya. Terus setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika ini jadi orang Majus ini kemudian berjalan mencari Yesus, tetap mencari Yesus dengan pimpinan bintang ya. Dan kemudian bintang itu berhenti di atas tempat di mana Yesus dilahirkan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka ya. Jadi orang Majus ini adik-adik ya, begitu mereka menemukan bayi Yesus yang sudah lahir ya, mereka sangat bersukacita ya, sangat bersukacita. Mereka bergembira karena juru selamat sudah lahir ya, sudah ada di dunia. Nah, adik-adik juga kalau kalian datang beribadah ya, berdoa, baca firman Tuhan ya, memuji Tuhan ya, sikapnya harus bersuka cita ya, sama seperti orang-orang Majus ini. Mereka bertemu dengan Tuhan. Kalian juga beribadah, datang ke gereja, berdoa ya di rumah ya, memuji Tuhan. Kalian tuh berjumpa dengan Tuhan. Nah, waktu saat berjumpa dengan Tuhan, kalian harus punya hati yang bersukacita ya, punya hati yang sukacita. Nanti suatu saat juga ya, Samuel nanti kalau punya pacar, kalau mau ketemu, senang gak hatinya? Sukacita dia? Biasa aja? Oh biasa aja, waduh gimana nih? Kasihan ya, nanti harus sukacita ya.
Davin gimana Davin? Davin kalau misalnya nanti ketemu pacarnya, kamu gembira ya? Apalagi pas wedding. Wah, Om Robi nanti mau wedding nih. Nanti waktu Om Robi melihat calon istrinya gitu ya, di make up. Oh, ada yang sampai prianya itu sampai keluar air mata lu melihat cantiknya, ya. Kekaguman ya melihat kecantikan istrinya, ya. Ada saking dia bersuka cita, ya. Saking dia gembira melihat ini calon istrinya, calon mempelainya, ya. Itu gembira sekali. Nah ini kalian juga harus sambut, ya. Tuhan bersama kita, ya, dengan hati yang penuh sukacita, penuh hati yang gembira, ya, karena kalian sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan, ya. Kalian diperdamaikan hubungannya dengan Allah. Terus di ayat selanjutnya, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya Yesus, lalu sujud menyembah dia, ya, sujud menyembah dia. Begitu ketemu Yesus, ya, orang-orang Majus ini tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, ya saudara, adik-adik. Jadi orang Majus ini nggak sekedar datang dengan tangan kosong loh. Mereka membawa persembahan kepadanya itu yaitu emas, kemenyan, ya, dan mur. Coba adik-adik bayangin, zaman dulu, ya, zaman dulu bawa emas, ya, itu coba bayangin, ya, itu orang Majus itu benar-benar punya nyali yang luar biasa, ya, bawa emas, ya, nggak bawa pengawal. Mereka datang, ya, mereka nggak pakai perlindungan apa-apa, ya, tapi mereka berani, ya. Ini tekadnya orang Majus, ya, membawa emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik, kenapa bawa emas, kemenyan, dan mur? Nah, emas itu melambangkan kemuliaan, ya. Yesus adalah Raja kemuliaan. Dan kemenyan, ya, kemenyan. Nah, ini dari zaman dulu, ya, orang itu kalau misalnya mau menyembah Allah, dia suka bakar kemenyan, kayak semacam wangi-wangian, ya. Dibakarlah kemenyan itu berbau harum, ya, berbau harum. Itu penyembahan kepada Allah, ya. Jadi dia menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, ya, dengan membawa kemenyan. Terus mur itu semacam rempah-rempah. Kalau pada zaman dulu kalau orang mati, ya, orang mati itu, ya, dikasih mur, gitu ya. Nah kalau sekarang kan orang meninggal, ya, disuntik formalin lah, apalah gitu ya, supaya mayatnya tetap segar. Kalau zaman dulu pakai mur, itu mur, ya. Nah itu melambangkan. Jadi orang Majus itu udah tahu bahwa Yesus itu bakalan mati untuk menebus dosa kita semua, ya. Jadi orang Majus itu benar-benar orang bijak. Mereka tahu, ya. Mereka ahli perbintangan, mengerti pada saat melihat bintang di langit, ya, bintang di timur. Mereka tahu bahwa ada Yesus yang lahir sebagai juru selamat. Dia adalah Tuhan yang patut dan layak disembah dan yang bakal mati untuk menebus dosa kita semua. Nah itu adik-adik. Jadi dari dulu, ya, sampai dengan sekarang, ya, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita, ya. Jadi mari kita sambut kelahiran Tuhan Yesus, ya, dengan hati yang penuh sukacita. Dan apa nih yang adik-adik mau persembahkan buat Tuhan? Kan Tuhan ulang tahun loh, ya. Coba kalau Jopan, kamu kalau temen cewek kamu ulang tahun, kamu kasih hadiah nggak? Waduh, kasih apa? Apa itu? Kok itu yang dikasih itu? Apa itu?
Pulpen. Oh, supaya rajin belajar ya. Apa sih? Kalau Jonathan yang itu, kalau pacar kamu ulang tahun, kamu kasih apa? Apa? Bubur ayam. Apa? Buku. Oh, buku. Oh, kamu berdua ini apa? Anak sekolah banget ya. Nah, semua pasti kasih hadiah ya. Nah, kalian apa yang kalian mau kasih buat Tuhan? Ya, hari ini ya hari kelahiran Tuhan ya, bukan secara materi. Wah, kalian harus mempersembahkan sesuatu buat gereja, enggak. Tetapi kalian persembahkan hati kalian ya, tubuh kalian ya, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan ya. Terus dia selanjutnya 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, orang-orang Majus ini orang-orang yang tadi saya bilang orang-orang yang bijak. Mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes. Mereka menurut ya, mereka menuruti, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, adik-adik, kita bisa lihat dari kisah ya orang Majus ini ya, betapa mereka gigih mencari Tuhan, mereka begitu semangat ya, pantang menyerah ya, mereka mencari Tuhan ya. Terus mereka waktu saat bertemu dengan Tuhan, mereka sujud menyembah ya, mereka bersukacita ya, bahkan memberikan persembahan buat Tuhan. Terus yang terakhir apa? Mereka adalah orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Mereka menuruti ya, walaupun mereka dapat perintah, diperingatkan dalam mimpi ya, mereka nggak harus kembali pada Herodes ya, mereka menuruti dan mereka mencari pulang dengan jalan yang lain. Nah, adik-adik juga gitu semuanya ya, adik-adik semua adalah anak-anak yang menuruti firman Tuhan, mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita sambut Natal ini dengan hati yang penuh sukacita ya. Kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, dan kita mau jadi anak-anak yang penurut ya, pelaku dari firman Tuhan ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta tolong Bapak Gua Hakim untuk mengangkat meja perjamuan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yang sudah dibaptis, tolong yang belakang kita persiapkan hati kita untuk makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Kita angkat tubuh dan darah Tuhan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amen. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Sambil kita berdoa, kita mengangkat cawan darah Tuhan di atas kepala kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Amin. Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti Bapak Tuan Kim pimpin kita dalam doa ucapan syukur. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami ada Tuhan. Kami telah berkumpul bukan dari kekuatan kami Tuhan dan bukan gagah kami Tuhan. Itu karena Engkau Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan dan Engkau yang telah melindungi kami Tuhan dan memagari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan tubuh yang sehat Tuhan dan semangat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan ya Tuhan manunggal dan menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Dan bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau belajar untuk melakukannya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, sebentar kita akan menutup ibadah kita. Semuanya itu bangkit berdiri. Mari kita akan berdiri. Syukur Tuhan untuk ibadah perayaan Natal pada malam hari ini Tuhan. Semua sudah berjalan dengan baik. Tuhan sudah memberikan cuaca yang cerah. Dan Tuhan juga sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memimpin hari-hari dalam kehidupan anak-anak youth. Kedepannya mereka Tuhan jauhkan dari virus COVID-19 dan Tuhan berikan semuanya kesehatan yang baik, panjang umur, dan Tuhan berkati semua sekolah dan masa depannya. Berikan semuanya hati yang takut sama Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menyayangi saudara-saudara dan teman-temannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya. Kiranya yang jauh dan dekat Tuhan lindungi, Tuhan sertai, biar mereka semua boleh tiba di rumah masing-masing dengan tidak kekurangan apapun. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang saya katakan. Amin. Selamat datang